1819, Pulau Langkawi, Kedah. Seorang perempuan diikat di tiang. Bukan karena dia bersalah, tapi karena dia terlalu cantik. Mereka mencoba membunuhnya 3 kali, dengan 3 senjata berbeda, dan tidak ada yang berhasil. Lalu, dia sendiri yang memberitahu mereka caranya. Gunakan keris pusaka keluargaku. Satu-satunya yang bisa mengakhiri hidupku adalah senjata dari darahku sendiri. Darahnya putih, bukan merah. Dan seluruh Langkawi baru menyadari mereka baru saja membunuh wanita yang tidak bersalah. Terlambat. Dan dengan nafas terakhirnya, dia mengucapkan sesuatu yang akan mengubah nasib pulau itu selama 200 tahun. Hari ini, kita akan membahas kisah ini dari awal sampai ke bagian yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Sebelum dia menjadi legenda, dia hanyalah seorang manusia biasa. Namanya Mahsuri binti Pandakmayah. Lahir dari keluarga Melayu Phuket yang berhijrah ke Langkawi mencari kehidupan yang lebih baik. Dia bukan putri raja. Dia bukan orang istimewa secara status. Yang membuatnya istimewa adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kecantikan yang tulus, kebaikan yang nyata, dan senyum yang membuat orang lain merasa diterima. Dia menikah dengan Wan Darus, seorang prajurit yang harus pergi berperang. Dan seperti istri-istri prajurit di seluruh dunia dan sepanjang sejarah, dia menunggu. Selama suaminya pergi, Mahsuri tidak diam di rumah. Dia membantu tetangga yang sakit, mengajar anak-anak gadis menenun, memasak untuk janda-janda tua. Dia melakukan semua yang benar. Dan justru itulah yang membuatnya berbahaya di mata seseorang. Wan Mahora adalah istri penghulu kampung. Dulu dia yang paling cantik. Dulu dia yang paling disegani. Dan perlahan-lahan, tanpa disadari, posisinya diambil bukan oleh kekuatan, tapi oleh kebaikan seseorang yang tidak pernah bermaksud menyainginya. Kamu mungkin kenal tipe orang seperti ini. Di kantor, di sekolah, di grup WhatsApp keluarga. Orang yang tersenyum saat kamu sukses, tapi di balik mulutmu, bibirnya bergerak lain. Wan Mahora tidak langsung menuduh. Dia lebih cerdas dari itu. Dia hanya berbisik. Kepada 1 orang, lalu 2, lalu 10. Deraman musafir muda itu sangat sering mengunjungi rumah Mahsuri. Tidak ada fakta, tidak ada bukti, tidak ada saksi mata yang melihat apapun. Hanya bisikan. Tapi kamu tahu bagaimana cerita bekerja, terutama di desa kecil, terutama di era tanpa verifikasi fakta. Gosip tidak butuh bukti untuk membunuh. Gosip hanya butuh cukup orang yang mau menelannya. Ada yang membela Mahsuri. Seorang tetua kampung bersaksi bahwa Mahsuri adalah perempuan baik. Dia melihat sendiri. Para tetua mengabaikannya. Hukuman sudah diputuskan sebelum sidang dimulai. Ini bukan tentang kebenaran. Ini tentang siapa yang berkuasa. Wan Mahora adalah istri penghulu kampung. Suaranya lebih berat dari apapun. Mahsuri diikat, dibawa ke padang, dan eksekusi dimulai. Sampai di sini kamu mungkin pikir ini hanya cerita rakyat. Tapi izinkan aku tunjukkan sesuatu yang tidak ada di buku pelajaran manapun. Ada data, ada catatan sejarah, ada fakta yang bisa kamu verifikasi sendiri. Dan ketika kamu melihat angka-angkanya, kamu mungkin tidak bisa lagi menyebut ini sekadar mitos. Sebelum itu, kalau ini sudah mengubah cara kamu melihat cerita yang pernah kamu dengar sebelumnya, subscribe sekarang karena bagian berikutnya adalah alasan kita membuat video ini. Aktifkan notifikasi, jangan sampai kamu ketinggalan 1 detik pun. Atas ketidakadilan ini, Langkawi tidak akan makmur selama 7 keturunan. Bukan ancaman kosong. Bukan kemarahan sesaat. Ini adalah pernyataan yang akan kita uji sekarang dengan sesuatu yang jarang orang lakukan. Fakta.
Invasi Siam 1821. 2 tahun setelah eksekusi Mahsuri, armada Siam menyerang Kedah dan Langkawi. Bukan fiksi, ini tercatat dalam arsip sejarah Kedah. Para petani membakar ladang padi mereka sendiri agar tidak diambil penjajah. Beras terbakar. Padang Matsirat, lokasi pembakaran ladang, masih ada. Hingga hari ini, setelah hujan lebat, sisa-sisa padi hangus masih bisa terlihat di tanah. Bukan mitos, ada laporan arkeologis tentang lapisan tanah yang terbakar. Perhitungan 7 generasi. Mahsuri wafat sekitar 1819. Satu generasi sama dengan plus minus 25 tahun. 7 dikali 25 sama dengan 175 tahun. 1819 ditambah 175 tahun sama dengan 1994. Langkawi resmi menjadi zona bebas cukai pada 1987 dan meledak sebagai destinasi wisata dunia mulai pertengahan 1990-an. Langkawi selama ratusan tahun bukan destinasi wisata. Pulau ini miskin, sering diserang, dilanda kelaparan. Tapi lihatlah apa yang terjadi mulai 1990-an. Duty Free Zone, Resort Internasional, penghargaan ekoturisme dunia. Hari ini, Langkawi adalah salah satu dari 10 destinasi wisata terbaik Asia. Apakah ini hanya pertumbuhan ekonomi biasa yang kebetulan waktunya tepat? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja? Pada tahun 2000, pemerintah Malaysia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka mencari keturunan Mahsuri, dan mereka menemukannya di sebuah kampung nelayan kecil di Phuket, Thailand. Namanya Wan Aisyah Wan Nawawi, keturunan ketujuh dari Mahsuri. Ketika dia menganjakkan kakinya di makam lelek moyangnya untuk pertama kali, ada yang berkata, tanah Langkawi akhirnya bisa bernafas lega. Mitos? Mungkin, tapi waktunya sulit untuk diabaikan. Mari kita hitung bersama. Generasi 1, 1819 sampai 1844. Invasi Siam, Langkawi jatuh ke tangan asing. Generasi 2, 1844 sampai 1869. Langkawi dikontrol Thailand, ekonomi stagnan. Generasi ketiga, 1869 sampai 1894. Isolasi, perdagangan minimal, penduduk miskin. Generasi keempat, 1894 sampai 1919. Kelaparan berulang, badai tropikal menghancurkan panen. Generasi kelima, 1919 sampai 1944. Penjajahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Generasi keenam, 1944 sampai 1969. Pasca perang, rekonstruksi lambat, Langkawi hampir tidak dikenal. Generasi ketujuh, 1969 sampai 1994. Mulai ada tanda-tanda pemulihan. 1994 ke atas, meledak. Langkawi masuk peta dunia. Selama 30 versi legenda Mahsuri yang didokumentasikan oleh Kedah Historical Society pada 1988, tidak ada satu versi pun yang bertentangan dengan catatan historis invasi Siam 1821. Ini bukan legenda yang memalsukan sejarah. Ini legenda yang tumbuh bersama sejarah. Hari Sastra Kedah, dokumentasi 1989. Koinsiden? Mungkin, tapi izinkan aku tantang kamu untuk memikirkan ini. Tidak ada pulau di Malaysia yang kemakmurannya secara konsisten bergerak seiring dengan pergeseran generasi sedemikian presisinya. Bukan 1 tahun meleset, bukan 2 tahun, tepat di persimpangan yang diprediksi oleh ucapan seorang perempuan yang sekarat 175 tahun sebelumnya. Ilmu pengetahuan punya nama untuk ini, apophenia, kecenderungan manusia melihat pola di tempat yang mungkin tidak ada. Tapi juga,
Sejarah punya nama untuk fenomena di mana keyakinan kolektif satu komunitas benar-benar membentuk realitas mereka. Self-fulfilling prophecy atau kutukan nyata, itu pertanyaan untuk kamu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas, darah putih yang mengalir dari tubuh Mahsuri. Ada dua penjelasan yang saling melengkapi. Penjelasan pertama, medis. Ada kondisi langka bernama leukemia stadium sangat awal atau kondisi limforea, di mana cairan limfa yang berwarna kekuning-kuningan putih bisa keluar dari luka dalam jumlah signifikan. Kondisi ini lebih mungkin terjadi pada seseorang yang mengalami stres ekstrim dan kekurangan makan, persis kondisi seseorang yang sudah diikat berhari-hari sebelum eksekusi. Penjelasan kedua simbolik. Dalam tradisi Melayu, putih adalah warna kesucian, kejujuran, dan kebenaran ilahi. Darah merah adalah kehidupan manusia biasa. Darah putih adalah tanda dari yang lebih tinggi. Bukan berarti legenda ini tidak nyata, justru sebaliknya. Orang-orang yang menyaksikan eksekusi itu, apapun yang mereka lihat secara fisik, menafsirkannya dengan satu kerangka. Ini bukan darah biasa. Dan tafsiran itulah yang bertahan selama 200 tahun. Bukan karena orang bodoh atau mudah percaya, tapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh rasa bersalah mereka dengan cara lain. Kamu mungkin berpikir, ini cerita lama. Zaman sudah berubah. Benarkah? Wan Mahora tidak punya Twitter. Wan Mahora tidak punya grup WhatsApp. Tapi kamu tahu apa yang dia punya? Lidah dan telinga orang-orang yang mau mendengarkan. Di era 2025, kita punya semua itu dikali sejuta. Satu screenshot bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam 1 jam. Satu gosip viral bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaan, keluarga, dan kesehatan mentalnya. Mahsyuri dikubur hidup-hidup oleh gosip. Berapa banyak mahsyuri modern yang mengalami hal yang sama, hanya dengan senjata yang lebih canggih? Mahsyuri meninggalkan sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita. Pertanyaan. Pertama, apakah kamu pernah menjadi Wan Mahora tanpa menyadarinya? Pernah menyebarkan cerita tentang seseorang karena kamu merasa terancam? Kedua, apakah kamu pernah menjadi salah satu tetua kampung yang tahu kebenaran tapi diam karena tekanan sosial? Ketiga, apakah ada mahsyuri dalam hidupmu? Seseorang yang sedang dihukum atas sesuatu yang tidak mereka lakukan dan kamu hanya menonton? Tidak ada yang lahir jahat. Wan Mahora tidak jahat. Dia hanya tidak pernah belajar bagaimana mengelola rasa cemburu. Dan mungkin pelajaran terbesar dari mahsyuri bukan tentang kutukan, tapi tentang harga yang kita bayar ketika kita membiarkan ketakutan kecil membuat kita melakukan hal-hal besar yang salah. Sebelum kamu pergi, aku perlu jawaban dari kamu. Tulis di kolom komentar. A. Kutukan mahsyuri benar-benar terjadi. Terlalu banyak koinsiden untuk diabaikan. B. Ini hanya self-fulfilling prophecy. Orang Langkawi percaya kutukan itu, jadi mereka bertindak seolah terkutuk. C. Tidak ada kutukan. Yang ada adalah trauma kolektif akibat ketidakadilan yang mengakar. D. Kamu punya teori lain yang lebih menarik dari ketiganya. Aku sudah baca ribuan komentar di channel ini. Komentar terbaik di video ini akan aku bahas langsung di episode berikutnya. Kalau video ini membuatmu melihat cerita lama dengan mata yang baru, Topong Way adalah rumahmu. Subscribe dan aktifkan notifikasi, karena di episode berikutnya, kita akan bicara tentang sosok yang tidak dikalahkan dengan senjata, yang tidak mati dengan cara biasa, yang berkuasa bukan atas satu pulau, tapi atas seluruh lautan.
Dan ada satu hal tentang sosok ini yang tidak pernah berani diceritakan siapapun. Sampai sekarang. Sampai jumpa di Topeng Way. Cerita lama, rasa baru.